Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Taklim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Taklim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan taklim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'budu illallah. Wahyu kedua. Ini wahyu pertama ya. Wahyu kedua. An la ta'budu illallah. Ingat-ingat supaya kalau ditanya lagi nggak bingung. Kitabnya apa? Ini wahyu keduanya adalah Allah ta'budu illallah. Rupanya terjadi sistem patron di situ. Banyak pengusaha-pengusaha kecil itu milik pengusaha besar karena ketergantungan kapital, modal, sumber daya mesin segala, sehingga menjelma menjadi Tuhannya, padahal cuma majikannya. Maka la ta'budu illallah itu maksudnya hanya satu majikan, namanya Allah. Oh, itu celelengan itu. Saya harus menghentikan kredit dari majikan saya. Lah saya bisa produksi dari mana? Nuh menceritakan Allah nggak tahu banknya di mana. Jadi membayangkannya begitu. Ini bukan soal sholat, bukan. Jadi Nabi Nuh memaksa berhentinya hubungan ketergantungan yang membabi buta. Dalam praktek gila saat itu. Mentang-mentang dia itu pemilik modal utama, maka pengusaha-pengusaha kecil boleh dipinjam istrinya, anaknya untuk dizinai. Kita menyebut zina itu dipakai. Nggak berdaya, wong dia berkebutuhan hidup, usaha, produksi pertanian, perdagangan dari sumber modal besarnya.
dan sudah sama dengan Tuhan. Maka kata Nabi Nuh, berhenti. Dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Allah ta'budu illallah. Hilang melihat. Mana yang lebih menakutkan para hali? Suruh berhenti yasinan atau suruh mengembalikan modal usaha? Mengembalikan modal usaha. Iya. Jadi penolakan keras kepada Nabi Nuh itu karena persoalan keberlangsungan usaha. Maka ditolak bahwa Tuhan mereka adalah pemilik modal, majikan-majikan. Nah, begitu kerasnya penolakan sampai secara psikis Nabi Nuh was-was. Maka muncul, ini bukan wahyu nih. Ini akhafu, ini bukan wahyu. Ini akhafu, saya khawatir. Kenapa khawatir? Saking dia takut. Alaikum, akan menimpa kepada kalian azaba yaumin alim. Azab hari yang menakutkan, maksudnya akhirat. Maksudnya di akhirat. Tapi banyak juga yang menganggap kapanpun terjadi di dunia ini. Tapi yang dimaksud Nabi Nuh ini di akhirat. Maka ketika akhirnya terjadi banjir, Nabi Nuh sendiri hampir nggak menduga. Hampir nggak menduga karena kan 950 tahun panjangnya Nabi Nuh itu ditolak dakwahnya. Sementara praktek ribawi berkembang dan penindasan ekonomi luar biasa. Orang-orang yang tidak punya kekuatan modal, keterampilan usaha ada di kelas-kelas pinggiran. Mereka lah yang kemudian menjadi pengikut Nabi Nuh. Jadi mereka itu hanya mau agama yang menjamin ekonomi maju. Agama yang nggak menjamin ekonomi maju bahaya. Nanti bisa jadi kayak Timur Tengah Indonesia itu. Itu jalan ceritanya Nabi Nuh, ya. Nah, makanya orang-orang soleh yang disembah, fotonya yang disembah, itu adalah orang-orang soleh yang dianggap menjadi pembuka pintu kisah sukses usaha mereka, bisnis mereka. Jadi punya jasa besar lah, mungkin membuka industri, perdagangan. Soleh menurut, kan setiap orang punya sisi religi. Nih sekumpulan penjahat. Untung dia ada wong kono ya. Ulam lakuang kurang apa paling ketangkep iki. Padahal sama-sama penjahatnya. Selalu ada tokoh-tokoh pentingnya menjadi panutan, menjadi patron. Nah, itu dilukis kemudian disepakati untuk disembah.